Baik. Ya, ini contoh dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sebagai contoh soalnya di sini ada suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Jadi maksimal kursinya 200 penumpang. Ini maksimal kursinya 15 itu kan ya. Seperti itu kan. Udah mentok, nggak bisa lagi, nggak bisa nambah. Karena kapasitasnya 50% gitu kan. Nah, setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg. Jadi kan biasanya kalau di pesawat itu ada eksekutif atau bisnis sama ekonomi ya. Ya kayak kereta api juga ya, eksekutif sama ekonomi. Ya, kalau kelas bisnis boleh sampai 50 kg bagasinya. Sedangkan kalau kelas ekonomi hanya mentok di 20 kg. Ya, bagasinya. Nah, kapasitas untuk bagasi juga hanya maksimal totalnya itu 5,5 ton. Berarti ini 5.500 kg. Artinya nggak boleh lebih dari itu kan? Ada kata-kata maksimal sekian ya. Artinya apa? Pasti areanya di bawah itu. Ya. Bentuk tanda apa itu namanya? Pertidaksamaan nilainya kurang dari atau sama dengan. Mentoknya kan di 200, berarti kurang dari sama dengan 200. Mentoknya 5.500, berarti kurang dari sama dengan 5.500. Boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Contoh soalnya tadi yang kita nggak jadi karena sudah ada videonya itu minimal itu tuh. Katakanlah gini, ini jumlah siswa 15 siswa itu kan, jumlah piring buat makannya bahkan minimal 15. Ya nggak? Boleh lebih nggak? Ya boleh, tapi nggak boleh kurang. Kalau kurang nanti ada yang nggak makan, ya kan? Maka tandanya pasti lebih besar atau sama dengan. Ya, paling sedikit 15 piring misalkan ya. Boleh nggak menyediakan 25 piringnya? Boleh, nanti ada yang double ya, siapa yang double dimakannya kayak itu kan? Ya, kayak gitu ya. Itu ciri-ciri ya. Jadi kalau ini ciri-cirinya adalah tidak boleh, tidak lebih dari, berarti ini maksimalnya kan? Berarti mentoknya ya. Jadi tanda pertidaksamaan linearnya adalah kurang dari atau sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena mentoknya di situ. Berarti bisa ikut 200-nya. Bisa ikut 5.500 kg-nya atau 5,5 tonnya ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang harga tiket. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A, bebas, Ambon atau apa gitu ya, dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis itu Rp800.000 per penumpang. Ini ada pernya harusnya ya. Dan untuk kelas ekonomi itu Rp600.000 per penumpang. Nah, katakanlah kita sebagai pengusaha tiket gitu ya, seperti itu akan mendapatkan penghasilan yang maksimal hasil penjualan tiketnya kalau jual tiket ekonominya berapa, jual tiket bisnisnya berapa, ya kayak gitu ya. Jadi nanti kira-kira berapa sih maksimal kan 200 penumpang nih, apakah misalkan 100, 125 dengan 75 atau semuanya bisnis atau semuanya ekonomi gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, kita dengan bantuan yang namanya program linear akan bisa menghasilkan nilai maksimalnya ya. Berapa hasil penjualan maksimal komposisi bisnis sama tiket ekonominya kayak gitu. Baik. Nah, ini namanya soal cerita ya. Ini namanya soal verbal, soal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, real, nyata ya. Kontekstualnya ada. Ya, nah dengan bantuan program linear kita insya Allah bisa mengoptimasinya dan makanya kadang-kadang ini sudah habis ya, padahal belum habis gitu ya. Tiket ekonomi udah habis padahal belum habis, padahal karena mau dijual yang bisnis saja agar agar si tiketnya itu penghasil kita maksimal kayak gitu ya. Baik, nah kita lanjut. Nah, langkah selanjutnya setelah ini kita harus bisa menentukan mana variabel X, Y-nya ya, mana variabel X, Y-nya. Nah, yang tidak bisa berubah berarti kan mungkin jumlah ininya ya, jumlah penumpangnya kan, cuma bagasi toh kan nggak mungkin ya, nggak ya, yang tidak bisa berubah yang jumlahnya bisa berubah ya, si penumpangnya ya, komposisinya kan bisa berapa orang, bisnis berapa, ekonomi berapa kan. Oke, sedangkan bagasi kan mungkin tidak semua orang bawa bagasi ya, dan tidak mungkin juga hanya titip bagasinya toh, orangnya nggak ikut. Oke, karena bagasi sejatinya kan gratis, ya nggak?
Yang bayar hanya si penumpangnya saja. Gratis tetapi ada maksimal 50 kg dan satu lagi 20 kg. Ya, itu ya. Jadi di sini yang menjadi variabel yang bisa bervariasi, berubah-ubah komposisinya, berapa bisnis, berapa ekonomi adalah jumlah penumpangnya. Kayak gitu ya. Nah, di sini misalkan kita untuk penumpang kelas bisnis misalkan kita pakai variabel X, ya. Dan penumpang kelas ekonomi kita pakai variabel Y. Nah, variabel yang lainnya apa? Pertama kan kita ada daya tampung nih. Ya, 200 penumpang maksimalnya. Kemudian daya tampung ini penumpang ya. Yang kedua apa? Daya tampung bagasi ya. Daya tampung bagasi. Baik. Setelah tahu bahwa mana variabelnya ya dan mana variabel tambahannya, termasuk juga kapasitasnya ya, maka nanti akan kita tampilkan dalam bentuk tabel agar lebih informatif. Ya. Tidak kalah penting harga 800.000 untuk penumpang X bisnis, 600.000 untuk penumpang Y ekonomi. Nanti ini untuk bahan apa? Fungsi objektif. Fxy sama dengan 800.000 dikalikan X, berapa jumlah penumpang bisnis, ditambah 600.000 dikalikan Y, yaitu berapa jumlah penumpang ekonomi. Itu nanti hasil penjualannya ya. Total berapa hasil yang nominalnya seperti itu. Oke. Kalau saya tuliskan yang versi yang mudahnya dulu, maka yang tadi yang paling mudah berupa fungsi objektif ya, fungsi objektif. Saya tulis dulu fungsi objektifnya. Fungsi objektif yaitu f X, Y, ini bisnis, ini ekonomi ya, 800.000 X ya kan, dikalikan berapa tiket bisnis yang dijual, berapa orang yang beli gitu ya, ditambah 600.000 tiket ekonomi Y ya, yang mana X itu ya sama dengan tiket bisnis dan Y adalah tiket ekonomi. Kayak gitu ya. Ya banyaknya tentunya kan, banyaknya jumlah ya, jumlah tiket bisnis yang terjual dan jumlah tiket ekonomi yang terjual. Nah, setelah ini tinggal kita bikin tabelnya ya. Tabelnya berarti variabel ini ya, variabel biar langsung mungkin ini X yaitu jumlah banyaknya tiket bisnis, Y banyaknya tiket ekonomi, dan mungkin kapasitasnya tadi ya, kapasitas. Kayak gitu. Kemudian variabel lain tadi apa? Jumlah maksimal penumpang sama jumlah maksimal bagasi ya. Berarti daya tampung. Daya tampung penumpang PNP ya sama daya tampung bagasi BGS ya, seperti itu. Biar lebih lebih aman lagi kita pakai ini, kayaknya agak dimanfaatkan nanti buat space di sini nih buat tulis saya ya, takinin aja. Ini variabelnya ya, seperti itu. Lanjut. Nah, pokoknya tidak boleh lebih dari 200 kan. Daya tampung X dan Y dijumlahkan tidak boleh lebih dari 200. Berarti karena tidak ada informasi tambahan apa-apa tadi, hanya daya tampung maksimal sekian aja gitu ya, nggak ada keterangan tambahan, maka apa? Ini kita boleh tulis ini satu ya, dan ini adalah 200. Dan bentuk fungsi kendala yang pertama, ingat fungsi kendala itu yang berupa ketidaksamaan linearnya ya, bisa 5, bisa 4. Kalau ini 4 nanti, yang 5 itu contoh soal yang tadi yang tidak saya bahas, tapi sudah ada di LMS ya. Fungsi kendala yang pertama yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Mentoknya totalnya semuanya 200 ya. Makanya tanyanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kok ini nggak berapa X berapa Y? Karena nggak ada keterangan tambahan. Keterangannya hanya jumlah penumpang maksimal adalah 200 orang gitu ya. Maka kita nggak ada tambahan misalkan 2X, 3X, berapa Y, itu nggak ada ya. Maka ini cukup kita tulis sebagai 1 gitu aja.
Nah, sekarang daya tampung bagasi ini bisnis berarti ini 50 kg. Ya kan? Ini ekonomi berarti 20 kg. Dan ini totalnya berapa? 5.500 kg kan 5,5 ton tadi ya. 5.500 kg. Artinya fungsi kendala yang kedua adalah 50 dikali X, ya kan? Ditambah gimana? 20 dikali Y kurang dari sama dengan 5.500. Itu fungsi kendala yang kedua ya. Atau fungsi apa itu namanya? Batasan, syarat batas ya. Ini sudah saya sampaikan lewat video di pertemuan sebelumnya. Ini fungsi kendala pertama, fungsi kendala kedua, fungsi kendala ketiga sama keempat apa? Mengenai jumlah penumpang mungkin nggak negatif. Min 1 penumpang bisnis kan nggak mungkin. Mentok-mentoknya nggak ada penumpang bisnis ya. Atau mentok-mentoknya tidak ada penumpang kelas ekonomi kan? Maka apa? Minimal kan 0. Ya, artinya apa? Si X-nya, jumlah penumpang bisnisnya itu X lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Penumpang ekonomi Y juga harus lebih besar sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tidak ada sama sekali penumpang kelas ekonomi. Kalau Y sama dengan 0 berarti tidak, kalau X sama dengan 0 berarti tidak ada sama sekali penumpang bisnis ya. Seperti itu. Oke, ini fungsi kendala yang ketiga, ini fungsi kendala yang keempat. Ya. Yang ini tadi namanya fungsi objektif. Nah, setelah ini kita tinggal mencari tahu daerah penyelesaian kan? Ya, yang mana nanti setelah tahu daerah penyelesaiannya kita bisa menentukan nilai maksimal dan nilai minimalnya. Cara menentukan nilai maksimal dan minimal ada dua cara yang saya ajarkan ke kalian di sini, hanya satu cara, yaitu cara uji titik pojok. Cara yang kedua tidak saya ajarkan karena ya sama saja pertama ya, yang kedua itu agak sedikit apa namanya pikir lagi gitu ya. Makanya saya cukuplah pakai uji ini aja gitu ya. Toh sama aja kok kayak gitu ya. Baik, nah sekarang kita akan mencari daerah penyelesaian, ya, daerah penyelesaian atau DP gitu ya, seperti itu. Nah, nanti tentunya berupa apa? Berupa grafik ya, grafik X, Y gitu kan. Ini saya gambarkan dulu, ini tanpa penggaris makanya nggak lurus. Ini sumbu Y, ini sumbu X, kayak gitu ya. Ini titik nolnya. Untuk tahu nanti ini dan sebagainya, kita tentunya harus menentukan dulu persamaan garisnya ya. Bagaimana cara menentukan persamaan garis? Dari fungsi kendala ini kan ini tidak samaan ya, berubah jadi persamaan, nanti apa? Tinggal kita disama dengankan saja ya. Dari fungsi kendala pertama X ditambah Y kurang dari sama dengan 200, maka persamaan linearnya adalah, mungkin saya tulis dulu aja ya tidak samanya ya. Fungsi kendala yang pertama X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Dari sini kita ke persamaan linearnya berarti apa? X ditambah Y sama dengan 200. Setelah ini bagaimana Pak? Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kayak gitu. X-nya 0 tinggal masukin ke sini nih. Berarti Y-nya sama dengan 200. Berarti titik koordinatnya adalah 0,200. Y-nya 0, X-nya berarti 200 juga kan? Ya, kalau Y-nya 0 nih, X-nya X ditambah 0 200, maka X-nya adalah 200. Ya, berarti X, Y ingat ya, X, Y. X-nya 200, Y-nya 0, maka ini 200,0. Anggap aja ini persamaan garis yang pertama. Saya nggak tahu persamaan garis kedua itu nilainya berapa, jadi nanti saya belum bisa gambar dulu ya. Ini yang kedua aja. Yang kedua saya mau pakai warna yang lain biar nanti agak sedikit kelihatan kontras. Saya pakai warna kuning. Tadi fungsi kendala yang kedua 50X ditambah 20Y kurang dari 5.500 ya. 50X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 5.500. Nah, jadi persamaannya berarti 50X ditambah 20Y sama dengan 5.500. Saat X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Ini 0 nih. 20Y sama dengan 5.500. Y-nya berarti 5.500 dibagi 20. 550 dibagi 2 berapa? 200 50 berapa? Coba bantu hitung.
550 bagi 2. 225. 225. Ya. Yakin ya? Ini saya nggak usah hapus. Ya kan, bener ya? Masalah. 275. Ayo hitung ya. 200 75 ya. 75. 200. Ini saya nguji kalian nih, 75. 75 kali 2 kan 150. 200 kali 2 kan 400. 400 sama 140. 550 kan? Nah, berarti ini koordinatnya adalah 0,275 ya. Ini terus dulu 0,275. Nah, kalau y-nya 0 nih. Berarti kan 50x sama dengan 5500 atau 5x sama dengan 550. Berarti x-nya 550 bagi 5. Ayo. 500 bagi 5 100, 50 bagi 5 10. Berarti 110 ya. Nah, harus bisa ini hitung cepat ya. Berarti koordinatnya adalah 110,0. Oke, sip. Ya, tinggal kita tuangkan ke titiknya di sini ya. Kalau kita lihat kan 0, 200, 275 sama 110. Mungkin kalau kita potong-potong, kalau x-nya mana x-nya? Yang x di 200, kemudian ini 110 ya. Berarti maksimal 200 ya. Kalau y-nya masih kemana 275. Mungkin potongannya tiap-tiap satu saja ya. 100, 200, 300, 100, 200, 300 gitu aja ya. Nah, karena ini udah warna kuning, saya yang kuning dulu. 0,275. 100, 200, 300 kan? Ini separohnya 50, 75 di sini ya. Ini sebagai titik A katakanlah ya. 0,275. 110,0. Ini 100, 200, ini 300. 110 ya, kurang lebih di sini aja ya. Ngarang aja ya. Tinggal kita tarik garis lurus. Gitu. Ya, kalau kalian digambar di buku pakai penggaris. Ya. Ini yang garis pertama. Ya, persamaan garis yang ini nih. 50x ditambah 20y kurang sama dengan 5500. Persamaan garis yang kedua warna putih. Mungkin saya ganti warna yang lainnya deh biar nggak putih, apa ya? Warna biru mungkin. Atau warna merah yang kontras ya. Yang penting kontrasnya sih. Yang ini yang merah ya. 0,200. Ini berarti kan? Ya, kemudian berapa nih? 200,0. Kita tarik garis lurus. Gitu. Ini enggak lurus ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang namanya himpunan penyelesaiannya mana harus memenuhi 4 fungsi kendala ini. Di bawah atau di sebelah kiri garis yang warna merah, tadi ini warna merah ya. Ya, yang pertama warna merah ya. Kemudian di sebelah kiri warna kuning, di sebelah atasnya sumbu Y, di sebelah kanannya sumbu X. Ingat, X positif di sebelah atas sumbu Y, Y positif di sebelah kanan sebelah atas sumbu X. Ulangi lagi ya. X positif kalau di sebelah kanan sumbu Y, Y positif kalau di sebelah atas sumbu X. Kalau bingung, saya gini ini. Kayak gini ya. Ini X, ini Y. Pasti di sini X-nya positif ya. Y-nya juga positif kan? Positif, positif. Kalau ini pasti X-nya negatif, ya enggak? Ini di sini kan min berapa ya? Kemudian Y-nya positif. Ya, kalau di sini yang negatif semua. Kalau yang ini X-nya positif, Y-nya yang negatif. Nah, ini kan syaratnya apa? Positif semua kan? X positif, Y positif. Berarti apa? Berarti yang di sini kan? Ya, di sini. Berarti apa? Harus di sebelah kanan sumbu Y, harus di sebelah atas sumbu X. Ya. Tak ulangi lagi, saya pakai warna yang lain mungkin untuk ininya. Warna biru deh. Wajib di sebelah kanan sumbu Y, jadi ini boleh ya. Atas sumbu X ini boleh semuanya. Tetapi ingat, harus di sebelah kiri garis kuning
di sebelah kiri garis merah. Yang memenuhi ini kirinya merah, kirinya kuning. Ini nggak bukan ya, karena masih di kanannya kuning kan? Di sini kanannya kuning, di sini kanannya merah, makanya bukan termasuk. Ya, wajib memenuhi 4 tadi. Kirinya merah, kirinya kuning, atasnya sumbu X, kanannya sumbu Y, sehingga areanya adalah ini. Ya, oke, sudah tahu sekarang ya daerah penyelesaiannya. Nah, kalau sudah tahu daerah penyelesaiannya, tinggal kita mencari nilai maksimum minimumnya menggunakan uji titik pojok yang berada pada daerah penyelesaian. Mana titik pojoknya? Nih, 0,0. Ini 110,0. Ini 0,200. Ini belum tahu. Ya, belum tahu, maka perlu kita cari tahu. 0,0 anggap aja titik O ya, yaitu 0,0. Ini titik A misalkan berapa? 110,0. Titik B belum tahu ya. Titik C, ini titik C ya, berapa? 0,200. Kayak gitu. Ya. Nah, kita akan mencari tahu terlebih dahulu B itu berapa. Caranya bagaimana? Menggunakan bab yang sebelumnya, yaitu persamaan linier. Ya. Mana? Yaitu yang kuning sama merah. Berarti yang ini nih. Yang ini sama yang itu. Ya. Kita padukan sistem persamaan liniernya. Oke? Untuk mencari X, Y, X-nya berapa, Y-nya berapa, kalau ini sistem persamaan linier, maka apa? Ada 21 cara. Eliminasi saja, substitusi saja, atau campuran. Eliminasi sekaligus substitusi. Yang paling cepat itu campuran ya. Eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian substitusi. Oke? Kita akan mencari titik temu antara persilangan kuning dengan merah, yaitu dengan cara mencari solusi dari sistem persamaan linier satu yang atas, yang putih, warna putih ini, dan yang ini ya. Nah, oke, kita tuliskan ulang. Mungkin yang ini yang agak sedikit ribet, saya tulis di atas. 50 ya. 50X ditambah 20Y sama dengan 5.500. Kemudian X ditambah Y sama dengan 200. Eliminasi ya. Eliminasi kan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kan kebetulan ya, belum apa itu namanya? Belum ada yang sama antara X sama Y nya. Nah, boleh nggak Pak kita sederhanakan? Boleh. Misalkan ini dibagi 10 ya, jadinya 5, ini 2, ini jadi 550. Boleh ya, sederhana kayak gitu, sehingga nanti akan menjadi, mungkin saya tulis ulang aja jadi kalian bingung ya. 5X ditambah 2Y sama dengan 550 ya. Ini X ditambah Y sama dengan 200. Sampai di sini nggak bingung ya? Nggak bingung ya? Karena ini cuma tinggal dibagi 10 saja. Biar sederhana, kan sama saja ya. Nah, tapi ini Pak, ini masih belum sama. Ya udah, tinggal kita mau menyamakan, apakah kita mau mengeliminasi X ataukah kita mau mengeliminasi Y. Bebas. Di sini saya akan mengeliminasi Y, sehingga Y-nya kita kalikan 2 akan menjadi 2Y di 2Y. Kalau kita mau mengeliminasi X, maka ini dikalikan 5, dikalikan 1 ya. Agar 5X, ini 5X. Begitu ya, pilihan bebas ya. Saya akan yang gampang saja, yaitu yang ini dikalikan 2 akan ini 2Y ya. Dikalikan 2, ini dikalikan 1, sehingga hasilnya sebelah sini yang atas kalikan 1 ajak 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Yang bawah dikalikan 2 semuanya, berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 400. Lalu kita eliminasi ya, kurangkan. 2Y dikurangi 2Y kan 0. Sehingga sisanya adalah 5X dikurangi 2X atau 3X, dan ketemunya 150. Berarti X-nya adalah 150 dibagi 3, ketemunya 50. X-nya udah ketemu 50, tinggal Y-nya. Ini cara eliminasi ya. Kita pakai cara campuran, yaitu habis ini substitusi. Substitusikan nilai X50 ini ke salah satu persamaan yang ini. Atau yang ini, yang simpel aja ya, yang ini aja ya. Yang mana? Kayak yang persamaan ini aja ya. Oke? Tinggal kita masukkan ke
yang X ditambah Y sama dengan 200. X nya 50 maka apa? 50 ditambah Y sama dengan 200, sehingga Y nya adalah 200 dikurangi 50 atau 150. Berarti koordinat titik B tadi adalah 50,150. Ya, kita tulis dulu di sini ya. 50,150. Setelah ini apa Pak? Tinggal kita masukkan, substitusikan ke fungsi objektif yang tadi ini. Ya, ke fungsi objektif ini. Oke, seperti itu. Kita ke halaman selanjutnya. Saya pakai warna putih aja biar lebih jelas ya. Saya nggak tahu tadi jelas ke warna biru. Nah, tadi apa? F X, Y sama dengan 800.000 X ditambah 600.000 Y ya. Oke, tadi titik O 0,0 pasti hasilnya 0 ya. Ya kan? Titik A 110,0 betul ya tadi ya, benar ya, yang titik A. Maka akan menjadi 800.000 dikalikan 110 ditambah ini 0 ya. Ini 0 kan? 0. Hasilnya berapa nih? 11 dikalikan 8, 88 juta, betul. Ini benar nggak hasilnya 88 juta? Benar ya. Artinya apa sih kalau kita hanya jual tiket bisnis sebesar 110 tanpa ekonomi, kita hanya dapat 88 juta hasil penjualan tiketnya. Titik B ini tentunya lebih tinggi dari 0 ya. Jadi berapa titik B? 50,150 ya. Nah, berarti 800.000 ini saya kurungnya yang belakang aja, dikalikan 50 ditambah 600.000 dikalikan 100 ya. Oke, hasilnya berapa? 8540 ya. 46 60 ya. Berarti berapa? Sebentar. Ini 150 ya, kok 150 saya lupa nih. Salah ya. Nulisnya agak salah-salahkan ini. Ini 150 ya. 50,150. Maka apa? 600.000 dikalikan 150. 15 sama 6 90 ya. 90 juta sama 40 juta. 130 juta. Wah, apakah ini yang maksimal? Nggak tahu ya. Kita belum satu titik lagi kan? Berapa titik berapa koma berapa? 0,200 ya. 0,200. Ya udah, ini pasti 0 karena dikalikan 0 ditambah 600.000 dikalikan 200. 62 12 120 juta. Ya. Berarti yang maksimal mana? Yang 130 juta. Terjadi saat X-nya 50, saat Y-nya 150 ya. X-nya 50, Y-nya 150. Totalnya 200 kan? 200 penumpang ya. Artinya apa? Hasil penjualan tiket akan maksimal kalau kita berhasil gitu ya. Maksudnya sebentar lagi ya. Kita berhasil menjual ya tiket bisnis sebesar 50 tiket itu ya, dan tiket ekonomi sebesar 150 tiket ya, kayak gitu. Oke, ada gambaran ya. Ini solutif banget ya untuk mencari nilai maksimalnya. Ingat, ini kan mencari nilai maksimal karena kita pengen jual dengan hasil yang maksimal kayak gitu. Nah, apakah variasinya hanya kayak gini aja? Untuk mencari nilai optimal baik maksimal maupun minimal ya cukup menggunakan titik-titik ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya dalam kasus itunya ya, variasinya itu ya seluruh ini di area ini nih. Ya, yang penting di dalam area wilayah ini gitu. Misalkan ini kan ini 50 lah ya. 50 ini 150 kayak gitu ya.
Oh ini yang tadi ya 50 150 yang ini. Sorry, ini yang 150 150 ya. Isinya 50 ya, 150 bener ya ini ya. Atau dibalik ya, ininya 50, ini yang. Tapi kalau ini 150 nggak mungkin karena ini mentoknya 110 kan. Titik mentoknya 150 ya. Kita jadi maksimal hanya bisa menjual apa namanya? Tiket bisnis 110 ya maksimalnya. Kayak gitu. Dan tiket ekonomi 200, artinya apa? Artinya kita full jual ekonomi semua tanpa menjual tiket ini ya yang bisnis. Ini kalau kalian mau coba silakan cek titik ini titik berapa, hasilnya berapa ya. Tapi yang pasti dapat dipastikan ini ya, ini adalah titik maksimumnya ya, yang titik 50,150. Jadi komposisi 50 bisnis 150 ekonomi itu komposisi hasil penjualan tiket yang akan menghasilkan pendapatan maksimal ya, seperti itu. Tinggal kita pintar-pintarnya aja nih, mau apa namanya, ketika tiketnya yang bisnis sudah 50 kita nggak jual lagi gitu ya, dimaksimalkan untuk yang ekonomi. Kenapa? Karena kita berbenturan dengan ini nih, dengan yang bagasi ya enggak, karena bagasi kan maksimal 50 kg. Kalau jumlah penumpang bagasinya ditambah, penumpang ekonomi bisnis ditambahkan, nggak mungkin ya. Coba deh 5.500 dibagi 50 berapa? 110 kan ya nggak sih ya. Artinya apa? Kalau penumpangnya penumpang bisnis semua, maksimal hanya 110 penumpang, karena kelas bisnis itu membawa bagasi bisa sampai 50 kg dan mentok di 5.500 kg ya. Makanya di grafik ini benar ya, ini 110 penumpang Y-nya, penumpang bisnis atau X-nya itu 110 udah mentok banget. Dengan kalau penumpang bisnis 110 maka kita tidak bisa membawa penumpang kelas ekonomi ya, karena syarat untuk apa, bagasinya udah terpenuhi kan, udah mentok ya. 110 tiket bisnis habis semua, kita nggak bisa jual tiket bisnis lagi karena bagasinya sudah mentok, nggak bisa lewat dari 50 kg per orangnya ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan gini, saya jual kan bisa jadi Pak, apa misalkan orang nggak bawa bagasi ya bisa, tapi kan bagaimana kalau orang tetap memaksakan 50 kg, kita nggak bisa nolak kan, nggak boleh ini kan, karena udah ada ketentuannya, boleh kok sampai 50 kg. Ketika kita jual tiket 111 tiket misalkan ya, yang terakhir kan yang satu orang terakhir itu 111, dia juga bawa 50 kg ya batal kan, jadinya nggak bisa ya. Maka kita harus bisa memenuhi semuanya ya, syarat harga, syarat jumlah penumpang, syarat jumlah bagasi ya, itu harus terpenuhi semua. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran yang tentang optimasi ini ya.